Ya, pemirsa, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Gas Bumi atau SKK Migas mencatat realisasi lifting minyak dan gas bumi mencapai 1,64 juta BOPD atau setara 96% dari target 1,71 juta. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas mencatat realisasi lifting minyak dan gas bumi mencapai 1,64 juta barel oil equivalent per day atau BOEPD atau setara 96% dari target 1,71 juta BOEPD. Dari jumlah tersebut, lifting minyak mencapai 660 ribu barel oil per day atau BOPD atau baru mencapai 93,6% dari target APBN sebesar 705 ribu BOPD. Sementara lifting gas bumi mencapai 5.501 miliar standar kubik feet per day atau MMSCFD atau 97,6% dari target 5.638 MMSCFD. Kepala SKK Migas Dwi Sucipto mengungkapkan terdapat sejumlah penyebab lifting migas tahun lalu belum mencapai target, antara lain masih terjadinya penghentian sebagian atau seluruh fasilitas produksi yang tidak direncanakan, serta tertundanya sejumlah proyek. Ini kami akan sampaikan beberapa hal terkait dengan capaian ini. Ada beberapa proyek yang terpaksa mundur seperti Tangguh Train 3, JTB dan lain sebagainya yang membuat terganggunya tersebut, dan kemudian dampak dari pandemi di 2020 serta beberapa hal yang lain nanti akan kita lihat. Adapun untuk mengejar target lifting minyak sebesar 703.000 BOPD dan lifting gas sebesar 5.800 MMSCFD, SKK Migas akan melakukan upaya optimalisasi kenaikan produksi melalui masifnya pengeboran. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik selanjutnya mengenai produksi migas nasional yang kian menyusut, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Mose Rizal. Beliau adalah Sekjen Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas atau Asper Migas. Selamat pagi, Pak Mose. Selamat pagi, Mas Pras. Ya, salam sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, salam sehat juga. Ya, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita bicara mengenai tema dari produksi migas nasional yang cenderungnya kok turun terus produksinya. Mungkin Anda bisa menjelaskan begitu, ada permasalahan apa, begitu bottleneck-nya di mana begitu untuk produksi migas kita ini. Silakan. Ya, oke. Terima kasih Mas Pras atas kesempatannya. Jadi memang di setiap negara produksi itu akan suatu waktu akan pasti turun, ya. Tidak mungkin naik terus karena kondisi reservoir kita juga sudah depleted, ya. Kita juga sudah industri migas ini juga sudah puluhan tahun di Indonesia ini, jadi banyak lapangan-lapangan yang bisa dibilang sudah tua. Jadi memang trennya menurun. Nah, jadi K3S sebagai pemegang kuasa tambang itu perlu melakukan kegiatan-kegiatan untuk bisa either mengerem penurunannya atau syukur-syukur bisa menaikkan produksinya. Nah, hal-hal tersebut ya butuh investasi, butuh pendanaan dan lain sebagainya. Nah, ini yang yang menjadi masalah kita adalah iklim investasi migas di Indonesia ini memang sudah sejak lama, jadi tidak hanya karena pandemi, sudah sejak lama menurun, ya. Dan di satu sisi situasi saat ini juga membuat hal tersebut jadi makin parah. Kenapa? Karena investor-investor IOC International Oil Company itu juga sudah istilahnya sudah makin ketat untuk memilih portfolio mereka secara global. Ya, kenapa? Satu sisi karena resiko tinggi di industri fosil yang kita bisa lihat dari sudah belasan tahun harga minyak naik turun, yaitu membuat menambah ketidakpastian atau resiko di industri migas ini. Oke. Di satu sisi juga
eh, ada tekanan kepada pemain-pemain migas di mana harus bertransisi, ya, bertransisi ke energi baru dan terbarukan, Oke. energi alternatif. Ya, dan hal-hal tersebut akan menekan portfolio mereka. Ya, mereka lebih ketat lagi memilih mana investasi mana yang worth it bagi mereka, mana yang perlu direm atau perlu tidak ditingkatkan gitu. Nah, itu Baik. ya, itu yang menjadi masalah di Indonesia. Jadi it's all about money, it's all about investasi. Itu dia. Ya. Berarti kalau kita lihat dari sisi investasi di sektor migas Indonesia begitu, Anda melihat apakah masih cukup seksi di mata investor dengan kondisi tadi? Ada beberapa memang arahan kita tahu beralih kepada energi baru terbarukan, sementara dari satu sisi untuk proses dari produksinya sendiri karena tadi sumur-sumur tua yang masih dikerjakan ini akhirnya tidak bisa memenuhi target dari produksinya. Kemudian di satu sisi juga apakah mereka harus beralih begitu ke sektor yang non fosil misalnya? Kalau dibilang migas ini akan masih tetap eksis dan tetap cantik ya 50 tahun ke depan. Terus terang aja. Kita lihat aja negara-negara Eropa yang selalu berkuar-kuar mengenai renewable dan lain sebagainya, justru konsumsi fosil mereka justru meningkat sekarang. Ya, yaitu batu bara, migasnya juga. Kalau dibilang perusahaan-perusahaan migas itu sudah bertransisi, yes, mereka sedikit bertransisi untuk mungkin menyenangkan shareholder mereka dan bank-bank mereka. Kalau mereka itu sekarang udah sedikit lebih green ya. Namun bottom line mereka tetap di migas. Ya. Mereka tetap melakukan eksplorasi, walaupun sudah dianjurkan untuk tidak melakukan eksplorasi migas, tapi tetap mereka terus bereksplorasi di negara-negara yang berpotensi gitu. Jadi untuk Indonesia juga tidak bisa loncat begitu saja ke renewable. Saya selalu bilang kalau kita tuh membutuhkan suatu transisi untuk ke sana. Dan transisi yang paling pas untuk masuk kita ke renewable ada dua bagi saya, gas dan nuklir. Ya. Nah, gas ini kan migas juga. Nah, ini kan butuh kita kembangkan. Dan lapangan-lapangan yang baru dan produksi kita sudah sekarang lebih didominasi oleh gas. Nah, yang perlu ditekankan adalah produksi gas kita di Indonesia ini cukup mahal, jadi biaya produksinya cukup mahal. Makanya kita agak sulit bersaing untuk ekspor. Nah, solusinya adalah mungkin kita harus meningkatkan secara besar-besaran konsumsi gas di dalam negeri. Seperti di Eropa itu mayoritas konsumsinya itu tetap mereka batu bara, tapi juga gas, ya second. Jadi konsumsi kita tuh harus ditingkatkan. Jadi konsumsi domestik kita meningkat sehingga ada pasar yang menarik yang dilihat bagi investor. Oh, kalau kita mengembangkan lapangan-lapangan gas di Indonesia, kita sudah ada pasar yang bisa kita captive, ya, captive market. Baik. Pak Mose, tapi kalau kita lihat nanti ada transisi misalnya ke gas atau nuklir, tapi bagaimana dengan kondisi lapangan-lapangan minyak yang ada saat ini? Apakah transisi bisa di lapangan yang sama atau kita mencari sumur lain begitu yang memang khusus memproduksi gasnya sendiri? Mengingatkan ini tidak, ya kita tahu tidak butuh yang waktunya juga membutuhkan waktu yang lama begitu maksud saya, kemudian tadi dana yang besar tentunya kalau eksplorasi lagi. Minyak pun juga masih dibutuhkan, ya. Kalau dilihat konsumsi dunia kan minyak itu bukan untuk energi sebenarnya mayoritasnya. Sebenarnya untuk hal-hal yang lebih yang maksudnya di luar dari energi. Ya, barang-barang kita yang kita pakai sekarang semua terbuat ada faktor minyaknya di situ, ya. Jadi petrochemical itu ada suatu potensi yang sangat besar kita bisa capture, ya, untuk menggunakan atau memanfaatkan potensi sumber daya minyak kita di Indonesia. Ya, jadi itu yang bisa ditekankan. Petrochemical itu nggak akan mati selama puluhan tahun. Jadi minyak itu akan terus dikonsumsi di dunia selama puluhan tahun ke depan. Jadi bukan sesuatu juga yang dibilang akan ditinggalkan, nggak juga. Karena mayoritas barang-barang kita semua pasti ada komponen minyaknya di dalam situ. Jadi itu yang harus kita tekankan. Kalau
Nah, kita walaupun gas itu untuk energi memang itu transisi yang paling bagus, di satu sisi minyak pun untuk petrochemical plant itu adalah suatu komoditas yang masih diperlukan dan menarik. Gitu. Nah, tadi Anda menyebutkan bahwa kita harus meningkatkan dari sisi konsumsinya dulu begitu ya untuk gas ataupun minyak. Bagaimana dengan produksinya sendiri? Kan kita tahu dari liftingnya juga belum tercapai begitu. Dalam artian dalam beberapa tahun terakhir tidak memenuhi target. Bagaimana kita apabila nanti konsumsinya ataupun demand-nya ditingkatkan sementara produksinya masih terbatas? Apakah nanti ujung-ujungnya ya importasi lagi misalnya? Ya, jadi kita masih jauh antara produksi kita sama konsumsi kita, terus terang gap kita masih jauh. Jadi untuk kita meningkatkan misalkan demand kita dalam negeri itu 2 kali lipat atau mungkin 3 kali lipat, itu masih bisa dicukupi oleh produksi gas yang kita produksi saat ini. Ya, kenapa kita tidak begitu demand gas kita tidak begitu besar? Kenapa? Karena ada faktor infrastruktur yang belum terbangun. Ya. Jadi infrastruktur kayak LNG terminal, LNG FSRU dan lain sebagainya itu perlu lebih ditingkatkan. Untuk apa? Untuk mengurangi biaya-biaya logistik, ya, logistik gas, sehingga bagi investor mereka istilahnya invest untuk lapangan gas masih make sense untuk menjual ke dalam domestik dengan harga yang bersaing. Gitu. Nah, itu domainnya siapa? Apanya? Untuk penyiapan infrastruktur jaringan, kemudian sehingga tadi meminimalisasi biaya logistiknya. Iya, di sektor migas itu kan tidak hanya hulu, ya, ada hulu, ada midstream, ada hilir. Ya, hilir itu kayak kilang minyak, ya, hilir itu kayak petrochemical plant itu hilirnya. Midstream itu lebih ke transportasinya, logistiknya, pipeline, ya, tadi processing plantnya dan lain sebagainya. Nah, itu masih dalam sektor migas, ya, itu masih dalam cakupan Kementerian SDM. Di satu sisi memang harus ada sinergi dengan Kementerian BUMN misalkan. Kenapa? Karena distribusi, ya, produksi segala itu kan dipegang mayoritas BUMN. Ya, Pertamina, di mana harus dipush terus, ya, pembangunan kilang, petrochemical plant itu harus dipush, dan Pertamina juga nggak bakalan bisa sendiri. Kenapa? Karena satu lagi, sebesar-besarnya Pertamina dananya juga terbatas. Itu dia. Jadi butuh partner, butuh investasi, butuh investor, ya, untuk masuk dan berkolaborasi dengan Pertamina. Jadi itu yang di satu sisi itu perannya misalkan ke Menteri Koordinator bagian investasi, ya. Jadi semua harus bersinergi, nggak cuma hanya satu kementerian yang bertanggung jawab, tapi memang harus ada sinergi. Sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Mauze Rizal, Sekjen dari SPLP Gas, berikut ini kami sampaikan infografik terlebih dahulu ya terkait dengan realisasi dari lifting migas nasional. Data selengkapnya di layar televisi Anda. Ya, kita lihat ini perbandingan dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Kita lihat trennya, kecenderungannya terus menurun. Di tahun 2017 untuk lifting migas nasional mencapai 1,94 juta barrel oil equivalent per day atau BOPD, sementara di tahun 2018 turun menjadi 1,92 juta BOEPD. Sementara di tahun 2019 kita tahu semakin turun 1,8 juta BOEPD, kemudian di tahun 2020 seiring dengan adanya pandemi turun lagi menjadi 1,68 BOPD, sementara di tahun 2021 semakin turun menjadi 1,64 juta barrel oil equivalent per day. Jadi bisa dikatakan rata-rata dalam 5 tahun terakhir tidak bisa mencapai target yang ditetapkan untuk lifting migas nasional. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Mauze Rizal. Ya, Pak Mauze, mencermati dengan kondisi yang ada, tadi juga sudah disampaikan di segmen sebelumnya, memang masih ada kendala dan cenderung klasik ya kalau kita cermati begitu dari beberapa kali penyampaian yang Anda berikan juga begitu Pak Mauze. Tapi kita lihat untuk menarik
ya paling tidak menjadi pemanis lagi begitu untuk industri migas nasional. Insentif apa yang mungkin perlu diberikan oleh pemerintah? Kalau Anda lihat tadi kolaborasinya juga harus ada integrasi dari sejumlah pemangku kepentingan begitu Pak Mose, silakan. Ya, sebelum kita ngomongin insentif, kita harus lihat big picture-nya dulu. Ya. Ya, secara global seperti apa. Kondisi IOC sekarang makin ketat untuk melihat kembali portfolio global mereka ya, di negara-negara yang lain. Jadi saya sarankan untuk pemerintah itu menganggap sektor migas ini adalah sebuah big business. Ya, big business yang harus dijalankan sesuai dengan norma-norma bisnis, di mana harus ada marketing strategi, di mana harus ada benchmarking dan kompetitor-kompetitor kita. Nah, kompetitor kita itu siapa sih? Negara-negara lain yang juga menarik investor. Ya, klien kita siapa? Potensi klien kita adalah investor-investor. Ya. Oke. Jadi bagaimana kita membuat istilahnya produk kita ini lebih cantik dibandingkan negara lain. Ya, nah untuk kita bisa tahu seberapa cantik kita harus benchmarking dong dengan negara-negara lain. Yeah. Di negara lain apa yang ditawarkan di situ, kita apa yang ditawarkan di sini. Jadi kita jangan dulu melihat, oh kita sebenarnya kita nih udah menarik banget. Mungkin di negara lain ada yang jauh lebih menarik, makanya mereka berbondong-bondong investasi di situ. Oke. Gitu. Mungkin di sana datanya lebih lengkap gitu. Mungkin di sana dari sisi kontrak fiskalnya jauh lebih menarik ya. Mungkin di sana faktor resiko misalkan ketidakpastiannya, regulasi dan lain sebagainya itu lebih rendah. Ya, easy to doing bisnisnya juga lebih bagus mungkin dari Indonesia. Jadi kita harus lihat dari segala faktor. Nah, dari situ kita formulasikan apa yang membuat kita tuh harus lebih menarik dibandingkan negara lain. Karena kita ini kan menarik investor-investor masuk ke Indonesia. Oke. Dan sekarang yang besar-besar ini ya itu tadi sudah akan jauh lebih sulit lagi di-convince untuk kita untuk. Masalahnya, Pak Mose, dari keempat item yang Anda sebutkan, data, kemudian tadi ada kontrak fiskal, risiko rendah dan doing of bisnisnya, easy of doing bisnisnya oke begitu. Indonesia mencakup semuanya atau masih belum? Dari sisi potensi Indonesia masih sangat besar, terus terang aja. Cuma masalahnya lapangan-lapangan kita ini sudah mulai ke sisi timur, sudah mulai dari onshore ke offshore, di mana membutuhkan biaya lebih besar lagi. Oke. Investornya justru harus investor yang kuat dong, ya yang kuat siapa lagi kalau bukan IOC atau NOC dari negara lain. Ya kan? Nah, itu yang kita harus tarik karena kalau lapangan-lapangan di onshore itu sudah cukup kurang sekarang ya. Sudah depleted dan lain sebagainya, dan atau enggak harus lebih dalam lagi ngebor di mana ada faktor resiko dan biaya lebih tinggi lagi. Jadi kita dan yang masuk ke Indonesia ini sekarang sudah mulai pemain-pemain yang kelasnya middle class gitu ya. Jadi bukan lagi pemain-pemain besar. Nah, itu yang kita harus rubah. Ya, harus ada istilahnya reformasi kebijakan ya, dari sisi fiskalnya, dari sisi regulasinya, ada kepastian, ada kepastian yang harus disampaikan oleh atau dinyatakan oleh pemerintah kalau ini kita nggak akan merubah-rubah lagi dan kita akan di situ kan butuh komitmen ya dari pemerintah. Nah, reformasi kebijakan seperti apa yang diinginkan teman-teman pelaku migas kalau bicara tadi supaya 4 item tadi untuk daya saing Indonesia kita bisa kompetitif nih dengan negara-negara lain? Oke, yang pertama adalah kepastian. Ya, jangan lagi ada yang simpang siur di mana regulasi tiba-tiba berubah. Kontrak juga, sanctity of kontrak juga kurang dihormati ya. Ada perubahan permen tiba-tiba ujung-ujungnya kita juga ikut, padahal kontrak itu kan levelnya harusnya selevel undang-undang. Ya. Jadi kalau mau merubah sesuatu di kontrak levelnya harus dari selevel undang-undang gitu. Jadi itu yang harus kita respect. Dari situ orang akan lebih percaya, Indonesia sudah lebih pasti
akan lebih enak untuk investor karena kita dijamin kepastiannya, kita dijamin return-nya seperti apa, dan juga jangan juga menawarkan kayak kayak kemarin growth split. Growth split itu sebenarnya bagus, ya. Yang kurang menarik bagi investor itu sebenarnya kontennya. Ya, growth split itu bagus. Di Amerika tuh kita pakai sistem royalty. Di Rusia itu ada cost recovery dan juga ada growth split. Ya, cuma growth split itu sangat berbeda. Mereka memberikan kepastian di depan. Kalian akan dapat segini, gitu. Kalau growth split kita di depan itu kita nggak pasti. Jadi untuk perusahaan-perusahaan, untuk lapangan-lapangan yang masih eksplorasi itu sangat tidak menarik untuk masuk dengan growth split, gitu. Jadi makanya mereka lebih pilihnya cost recovery. Nah, itu hal-hal seperti itu. Padahal growth split itu kan memberikan kemudahan dari sisi pengadaan, dari sisi kita lebih fleksibel untuk beroperasi, dan misalkan ada trial and error mengenai IOR misalkan, itu kita jauh lebih fleksibel dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bagus, cuma kontennya ada terms yang di situ yang membuat sesuatu yang menambahkan ketidakpastian di kontrak tersebut. Nah itu yang berarti kepastian dari regulasi, kemudian kontrak kerja dan mekanisme growth split ataupun tadi cost recovery-nya, begitu ya Pak Mose? Betul. Jadi, gimana menawarkan kepastian itu? Mulailah dari undang-undang migas yang sudah belasan tahun kita bahas dan belum keluar juga. Jadi keluarkan dari situ, itu akan membangun, semoga ya, insya Allah itu akan membangun kepercayaan bagi investor untuk melihat kembali, melirik kembali Indonesia. Kalau kita lihat dan Anda katakan tadi memang investor kita masuknya di dalam middle class to low lah, bisa dikatakan begitu. Untuk menggrab lagi kelas kakapnya nih, kira-kira apakah berbentuk tadi undang-undang minerba ataupun migas tadi yang mungkin harus segera diselesaikan, kemudian perlu pembenahan dari sisi transformasi ataupun reformasi kebijakan yang Anda katakan tadi, Pak Mose, seperti kepastian dan lain-lain. Betul. Dan juga data, ya, data itu penting. Karena makin banyak data, resiko makin rendah. Ya. Kurangnya data itu membuat jadi investor jadi ragu. Ini benar apa enggak ini dan lain sebagainya. Dan mereka harus invest lagi untuk istilahnya memperoleh lebih banyak data, ya, harus ada seismik, harus ada lain sebagainya. Nah, ini data dalam kaitannya apa nih, Pak Mose? Apakah lebih kepada jumlah sumur, ke kondisi ladang-ladang yang akan dipilih begitu nantinya dieksplorasi misalnya? Iya, jadi data itu lebih ke data reservoirnya, ya. Seberapa besar sih potensinya, itu kan. Jadi investor tuh nggak cuma lihat apa yang ada sekarang, dia melihat upside-nya. Jadi kita berkontrak dengan apa yang kita ada sekarang, tapi dia melihat ini ada potensi untuk reservoir ini bisa dikembangkan, ternyata potensinya lebih besar lagi apa tidak. Jadi upside-nya itu juga salah satu poin penting bagi si investor. Nah, untuk mendapatkan informasi upside-nya itu, ya itu harus sebanyak mungkin data yang harus mereka peroleh. Berarti perlu ada upaya-upaya eksplorasi pendahuluan begitu yang dilakukan untuk memperoleh data tersebut, begitu ya Pak Mose? Kalau itu bisa disupport oleh pemerintah akan sangat bagus, jadi membuat lebih menarik lagi. Baik, lantas bagaimana potensi target lifting migas kita di tahun 2022 ini, proyeksi dari Aspel Migas? Iya, 703 barrel per day, ya kita sih berharap itu tercapai, ya kita sangat berharap. Insya Allah, masalahnya kita ini masih in the middle of the pandemic. Ya, kita ini beda dengan krisis-krisis yang sebelumnya, di mana krisisnya berapa minggu sudah selesai atau berapa bulan sudah selesai, kita masa recovery. Ini masa recovery aja belum, kita masih in the middle of the pandemic. Nah itu yang jadi itu tadi kan menambah ketidakpastian. Ini gimana ini? Ya, harga migas kan naik turun. Sekarang sudah di angka $87 Brent, ya, which is very high. Tapi yang ditakutkan oleh investor malah justru
takutnya terlalu tinggi, akhirnya jatuhnya juga lebih menyakitkan gitu loh. Baik, itu Jadi dia. lebih baik kita ada sesuatu yang stable. Nah, itu yang jadi masalah kita sih. Oke. Jadi ya, Semoga bingung. ada win-win solution yang lebih konkret begitu ya di tahun 2022 ini begitu, sehingga bisa menjadi daya tarik lagi tentunya bagi investor kelas kakap nih untuk industri migas Indonesia. Baik Pak Mose, terima kasih banyak atas waktu dan insight yang diberikan terkait dengan kondisi lifting migas nasional. Semoga juga tercapai ya di tahun 2022 ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Mose. Terima kasih.